Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania dari kelas B Perbankan Syariah dengan NIM 24108020033. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan diferensial fungsi sederhana dan majemuk. Langsung saja, jadi untuk outline-nya saya akan menjelaskan dua diferensial, yaitu diferensial fungsi sederhana dan fungsi majemuk dan penerapannya pada ekonomi. Jadi pada diferensial fungsi sederhana saya akan menjelaskan bagaimana sih fungsi diferensial sederhana itu dan penerapannya dengan ekonomi, yaitu dengan mencari elastisitas permintaan dan penawaran, utilitas marginal, dan mencari konsumsi marginalnya. Sedangkan pada bagian diferensial fungsi majemuk saya akan menjelaskan keseimbangan produksi. Jadi sebelum kita mencari elastisitas permintaan dan penawaran pada diferensial fungsi sederhana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan diferensial. Jadi yang dimaksud dengan diferensial adalah turunan sebuah fungsi, membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Nah, kalau di diferensial fungsi sederhana itu proses penurunan sebuah fungsinya hanya satu variabel, tidak menyangkut dengan variabel lainnya. Dan proses penurunan sebuah fungsi itu disebut juga dengan pendiferensian atau diferensiasi. Pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi dalam hal pertambahan. Nah, penerapan dalam ekonomi diferensial fungsi sederhana, yang pertama saya akan bahas elastisitas permintaan. Jadi pengertian dari elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi permintaan suatu barang akan dikatakan elastik jika nilai mutlak ND lebih besar daripada 1. Dan permintaan akan suatu barang akan dikatakan bersifat elastik uniter jika nilai mutlak dari ND sama dengan 1. Dan juga permintaan akan suatu barang bersifat inelastik jika nilai mutlak dari ND kurang dari 1. Langsung saja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal fungsi permintaan, yang dimana soalnya adalah fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 40 min 4P kuadrat. Pasarnya itu sudah diketahui, yaitu 2. Jadi yang ditanyakan, tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga tersebut. Oke, mari kita bahas. Baik, yang pertama saya akan mengisi elastisitas permintaan dari soal yang tadi diketahui. Persamaannya itu QD sama dengan 40 dikurangi 4P kuadrat. Pasarnya itu atau P-nya 2. Jadi tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga tersebut. Jadi langsung saja QD 40 min 4P kuadrat. Maka QD per DP-nya itu min 8P. ND-nya yaitu rumus elastisitasnya yaitu D QD per DP dikali P per QD sama dengan min 8P dikali P per 40 min 4P kuadrat. Jadi min 8 dikali 2 yaitu harga pasar tadi atau P dikali 2 per 40 dikurangi 4P kuadrat. Ini saya tulis lagi, min 8 dikali 2 per 40 4P kuadrat itu hasilnya 16, kurang 16. Maka hasilnya 1,33. Nah, ini tuh elastik. Ini dikatakan elastis karena nilai mutlaknya lebih dari 1, yang dimana pada harga 2, jika barang naik 1%, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun senilai 1,33%. Baik, tadi sudah dibahas mengenai elastisitas permintaan. Untuk sekarang, penerapan ekonomi diferensial fungsi sederhana dalam elastisitas penawarannya. Jadi yang dimaksud dengan elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga.
Jadi elastisitas penawaran itu akan dikatakan elastik jika NS-nya itu lebih besar daripada 1, dan elastik yuneter jika NS-nya sama dengan 1, dan inelastik jika NS-nya kurang dari 1. Nah, langsung ke contoh soal. Fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan 190 ditambah 5P kuadrat. Pertanyaannya, tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga pasar 8. Langsung saja kita bahas. Tadi diketahui QS-nya itu 150 terus 5P kuadrat. Ditanyakan itu tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga pasar 8. Baik, langsung saja disubstitusikan. dQs per dp sama dengan 10P. Substitusi P sama dengan 8, dQs per dp sama dengan 10 dikali 8, yaitu 80. QS sama dengan 150 ditambah 5 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 150 ditambah 320 sama dengan 470. Dan masukkan rumus elastisitas penawarannya, yaitu NS sama dengan D QS per DP dikali P per QS sama dengan, tadi itu udah diketahui ya, ininya tuh dQs per dp nya tuh 80, berarti dikali P nya tuh 8, untuk QS nya 470, yang ini 470. Hasilnya yaitu berarti 80 dikali 8 640 per 470. Ini pasti hasilnya koma ya, jadi hasilnya tuh 1,36. Nah, ini dikatakan elastis karena NS lebih besar dari 1. Artinya jika harga naik 1%, maka penawaran terhadap barang tersebut akan naik senilai 1,36%. Nah, itu dia tadi tentang penerapan dalam ekonomi elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Untuk sekarang akan dibahas utilitas marginal. Yang dimaksud dengan utilitas marginal ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Jadi, fungsi utilitas total itu dinyatakan dengan U sama dengan F dikali Q, di mana U itu melambangkan utilitas total dan Q jumlah barang yang dikonsumsi. Maka utilitas marginalnya adalah MU sama dengan U aksen sama dengan DU per DQ. U umumnya pada MU itu sama dengan 0. Langsung saja ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya, diketahui U sama dengan F dikali Q itu sama dengan 80Q min 4Q kuadrat. Ditanyakannya, tentukan U maksimum. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mencari utilitas maksimum, yang dimana tadi itu udah diketahui utilitasnya FQ sama dengan 80Q min 4Q kuadrat. Nah, turunan pertama terhadap Q yaitu DU per DQ sama dengan 80 min 8Q. Lalu setarakan dengan 0 untuk mencari titik kritisnya, yaitu 80 min 8Q sama dengan 0, atau Q sama dengan 10. Lalu setelah itu disubstitusikan nilai Q ke dalam fungsi U untuk mendapatkan nilai maksimum. Jadi U sama dengan 80 dikali 10 min 4, 10, 42 sama dengan 800 min 10 kali 10, 100, 400. Hasilnya yaitu 400. Jadi nilai maksimum dari U atau utilitas adalah 400 yang dicapai saat Q 10. Next, untuk sekarang saya akan membahas tentang konsumsi marginal. Yang dimaksud dengan konsumsi marginal ialah bagian dari tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan konsumsi.
yang dimana rumusnya itu C sama dengan A plus BY, yang dimana A itu adalah konsumsi otonom atau konsumsi saat pendapatan 0, dan B itu sama dengan MPC atau konsumsi marginal. Langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini sudah diketahui fungsi konsumsinya, yaitu 400 C sama dengan 400 plus 0,25Y. Yang ditanyakan untuk bagian A, berapa konsumsi saat pendapatan 2000, dan yang bagian B, jika pendapatan naik dari 2000 ke 2500, berapa tambahan konsumsinya. Jadi, saya akan mencoba untuk menghitung ataupun mencari konsumsi saat pendapatan 2000 dan pendapatan saat naik juga. Oke, ini dia pembahasannya. Berapa konsumsi saat pendapatan 2000? Jadi saat konsumsi pendapatannya itu 2000 adalah C sama dengan 400 ditambah 0,25 dikali 2000 sama dengan 400 ditambah 0,25 dikali 2000 adalah hasilnya 500, yaitu hasilnya 900. Jadi 900 ini adalah konsumsi saat pendapatannya 2000. Nah, untuk poin B, pertanyaannya, jika pendapatan yang dari 2000 itu naik ke 2500, berapa tambahan konsumsinya? Nah, yaitu dengan delta sama dengan MPC, delta Y sama dengan 0,25 dikali, nah berarti 2500 dikurangi 2000, maka hasilnya 0,25 dikali 500, maka hasilnya adalah 125. Nah, ini dia tambahan konsumsi saat pendapatan naik dari 2000 ke 2500. Nah, itu dia tadi saya sudah menjelaskan penerapan dalam ekonomi diferensial fungsi sederhana yang tadi itu membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran, marginal utilitas, dan juga konsumsi marginal. Untuk sekarang, saya akan membahas penerapan dalam ekonomi diferensiasi fungsi yang majemuk. Nah, yang dimaksud dengan diferensiasi fungsi majemuk adalah variabel dependent. Suatu fungsi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel independen atau fungsi sederhana, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa variabel independen atau fungsi majemuk. Nah, berbeda sekali dengan tadi yang sudah saya jelaskan, diferensial fungsi sederhana yang hanya satu variabel bebas ataupun variabel independen. Di bagian diferensial fungsi majemuk ini, fungsinya tersusun dari fungsi lain atau dipengaruhi oleh beberapa variabel independen. Jadi itu dia yang membedakan antara diferensial fungsi sederhana dan diferensial fungsi majemuk. Nah, pada diferensial fungsi majemuk ini dan penerapan ekonominya, saya membahas tentang keseimbangan produksi, yang dimana keseimbangan produksi ini tuh merupakan keadaan atau tingkat kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum, yakni tingkat pencapaian produksi dengan kombinasi biaya terendah atau less cost combination. Saja ke contoh soalnya. Di sini ada seorang produsen mencadangkan Rp76 untuk membeli masukan K dan L. Harga per unit K dan L adalah Rp5 dan Rp7. Fungsi produksinya sebesar 13 KL. Berapa unit masing-masing masukan seharusnya ia gunakan agar produksinya optimum? Berapa unit kombinasi keluaran yang dihasilkan dari kombinasi tersebut? Nah, di sini saya akan mencari unit masing-masing agar produksinya itu maksimum. Ini dia pembahasannya. P sama dengan F KL. Tadi dijelaskan 13 KL. Fungsi kendalanya MKL plus LPL, yaitu 76 sama dengan 5K plus 7L. Untuk fungsi Lagrange, sama dengan FKL 13 KL plus Lagrange 5K plus 7L kurangi 76. Agar F-nya maksimum, maka FK sama dengan 13L ditambah 5L sama dengan 0. F1-nya 13K plus
7 Lagrange 0. 76 5K plus 75 per 7K. Nah ini Lagrange min 7L sama Lagrange min 5K, sehingga 7L sama dengan 5K itu L sama dengan 5 per 7K. Untuk substitusi kendalanya, 76 sama dengan 5K sama dengan 75 per 7K, hasilnya 5K plus 5K, hasilnya 10K. K 7 dikali 6, L nya itu tadi 5 per 7, 7 dikali 6 sama dengan 5 per 3. Jadi produksi Q sama dengan 13 KL sama dengan 13 dikali 7 dikali 6 kali 5,43. Hasilnya itu 5,3671 unit.